warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, saya Rizky Tiffany Putri dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab orang korupsi. Baik, langsung saja. Nah, korupsi ini adalah sesuatu yang dilaksanakan di luar nilai-nilai agama, di luar nilai moral yang terkait dengan uang, terkait dengan materi. Korupsi adalah perbuatan yang tercela menurut pandangan agama. Perbuatan tercela ada konsekuensi hukumannya. Jika pada zaman Nabi, jika mencuri sudah mencapai 1 nisab, kemudian yang dicuri atau pemilik harta itu merasa tidak rela, maka setelah melalui suatu proses persidangan, maka dia harus dipotong tangannya. Namun, jika yang dicuri hanya sedikit, tidak apa-apa. 1 nisab sendiri setara dengan 904 gram emas. Jadi, jika sudah mencuri sejumlah tersebut, maka akan mendapatkan hukuman potong tangan. Dalam pelaksanaan hukuman, Nabi telah menyampaikan kepada para sahabat, yaitu, seandainya anak saya yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotongnya. Artinya apa? Dalam masalah hukum itu tidak boleh tebang pilih dan memilih. Jadi, siapapun dia, jika sudah mencuri sampai 1 nisab, konsekuensinya adalah hukuman potong tangan. Tapi, kebanyakan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, jika ada orang yang mencuri dan barang yang dicuri tersebut adalah harta milik negara dalam jumlah yang sangat besar, maka apakah bisa diterapkan hukuman potong tangan? Tentu saja bisa. Tetapi, banyak yang mengkehendaki adalah hukumannya bukan potong tangan, namun yang dikehendaki adalah hukuman penjara, tahanan, hukuman mati. Karena hal ini merupakan kejahatan yang sangat besar. Sebenarnya konsekuensinya bukan hanya potong tangan, tetapi harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Banyak yang mengusulkan dengan hukuman mati, artinya diambil dengan harapan uang itu akan kembali kepada rakyat. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan bahaya dari korupsi. Bahaya korupsi ini memiliki dampak yang sangat besar dan luas. Apa aja sih yang menjadi penyebab seseorang tersebut melakukan korupsi? Nah, ternyata penyebab seorang melakukan tindak pidana korupsi itu ada 2 penyebab, yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Mari kita bahas. Penyebab internal sendiri memiliki makna penyebab yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Kita dapat melihat perilaku orang zaman sekarang, yaitu banyak sekali yang konsumtif. Apa sih konsumtif itu? Konsumtif sendiri adalah sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti contohnya HP. Harus bagus, baju harus bagus, gaya hidupnya mewah, atau hedonisme. Apa sih hedonisme? Nah, hedonis sendiri adalah kesukaan seseorang terhadap barang-barang yang mewah. Nah, gaya hidup seperti ini yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan yang dilarang seperti halnya korupsi atau membohongi dalam skala kecil atau besar. Kita sangatlah sering mendengar terjadinya korupsi, dan orang yang melakukan tindakan korupsi itu sendiri adalah orang-orang yang suka dengan barang mewah, dan hal ini adalah penyebab dari diri sendiri. Inilah yang disebut dengan penyebab internal dari melakukan tindakan korupsi. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat
ke-38 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pencuri laki-laki atau perempuan tangannya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Sebab jika tidak dipotong, ia akan melakukannya lagi, dan jika ini dibiarkan itu bahaya. Hal tersebut jika menggunakan hukum Islam. Namun, jika di Indonesia sudah ada hukuman tersendiri yang sudah disepakati oleh negara. Jadi, yang perlu dibangun di sini adalah kesadaran bahwa mencuri itu adalah perbuatan dosa. Yang kedua, mencuri itu melanggar aturan agama. Yang ketiga, yang harus kita bangun adalah kita sebagai seorang hamba menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Apa yang Allah berikan kepada kita nikmati. Seperti kata pepatah, kalau kita melihat urusan harta benda, lihatlah orang yang lebih bawah dari kita. Sehingga akan timbul rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika urusan ilmu, kita harus melihat yang lebih atas supaya ilmu yang kita peroleh banyak dan bermanfaat bagi umat. Penyebab eksternal contohnya adalah budaya. Penyebab eksternal ini juga bahaya, namun masih lebih bahaya motif internal. Korupsi harus diperangi dan dihindari, yaitu dengan cara menjadi hamba yang taat. Kemudian, kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan pada kita. Dan jangan pernah melihat orang yang lebih tinggi dari kita untuk urusan harta, tapi lihatlah orang yang lebih rendah dari kita, sehingga akan melahirkan rasa syukur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, bisa ditambahkan dengan referensi lain. Tapi jika kalian merasakan manfaat dan lebihnya, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.